Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang berbahagia, saya akan membacakan satu cerpen yang berjudul Garuda dan Pohon di Belakang Rumah. Negaraku adalah pohon di belakang rumahku. Dedaunannya mulai kering satu persatu. Beberapa di antaranya mulai rebas dihempas angin yang rakus. Setiap pagi abahku menyapu dedaunan itu. Tempat pemerunan di samping rumah terus saja berasap. Sebab abah senantiasa memerun dedaunan kering bersama sampah-sampah lain. Pohon yang dibawa abah itu dari suatu kampung tumbuh begitu subur. Di pohon itulah sepasang Garuda membina keluarganya. Garuda itu beranak pinak dulunya. Namun setelah dedaunannya mulai kering, burung perkasa itu melarikan diri. Mereka hilang bagai ditelan raksasa bulan purnama. Hanya foto-foto burung gagah itu yang tinggal tergantung menghiasi dinding rumah abah. Mereka dulunya patih dan begitu ceria. Anak-anaknya sering mengutip makanan di tangan abah. Abah terkenang. Lihat betapa gagahnya mereka. Abah menunjuk foto-foto burung itu di dinding rumahnya. Aku masih ingat ketika masih kecil, seringkali aku diajak abah duduk santai di bawah pohon itu. Nyaman sekali bernaung di bawahnya. Namun aku tak ingat bahwa burung Garuda itu pernah begitu patih. Itu masa lalu. Tetapi bagi abah, sejarah bukan hanya masa lalu. Sejarah adalah tempat berpijak untuk melanjutkan perjalanan ke depan. Kini abah hanya bisa mengenangnya. Kerinduan abah sedikit terobati ketika memandang foto-foto burung itu. Di hati abah, burung-burung itu tetap masih bertengger dengan gagah. Abah berharap kau berbuat seperti yang abah lakukan. Kau lihat dahan yang tua itu. Di dahan itulah dulu Garuda sering bertengger dengan senang hati. Mereka merapikan bulu-bulunya, sayap-sayapnya. Itu dulu. Aduh, pohon itu sudah tua. Abah menggelung sedih. Iya anakku. Abah mencemaskan pohon itu. Pohon itu sudah terlalu tua. Kalau pohon ini mati, bagaimana? Atau kalau pohon ini digusur pengusaha, bagaimana? Di pohon ini Tuhan telah memberikan rezeki kepada keluarga kita. Tetapi aku tidak paham apa yang abah katakan. Tak perlu kau memahaminya, anakku. Kau hanya perlu tahu bahwa dari pohon inilah Tuhan memberikan rezeki untuk keluarga besar kita.
abangmu, kakakmu, dan rumah kita ini. Semuanya dari hasil pohon ini. Karena itu Abah sangat cemas. Yang terpenting kita sekeluarga bisa membudidayakan pohon ini. Mencemaskan akan kematian pohon ini hanya akan membuang-buang waktu, membuang-buang energi. Lagi pula, membudidayakan pepohonan berarti kita ikut menyelamatkan bumi, anakku. Betul, Abah. Tetapi mereka yang tidak peduli dengan lingkungan itu selalu saja membabat hutan, Abah. Di kampung-kampung hutan sudah mulai meranggas, Abah. Tetapi untunglah masih ada yang peduli dengan hutan kita, Abah. Tetapi entah sampai kapan ini akan berakhir. Mungkinkah Garuda itu akan kembali? Semenjak emak meninggal 2,5 tahun lalu, keuletan Abah mengurusi pohon di belakang rumah tak pernah ikut meninggal. Abah selalu ingat kata-kata emak tentang pohon itu. Siapapun di antara kita yang pergi duluan menghadap Ilahi, pohon ini harus tetap terurus. Pohon ini harus terus hidup. Garuda harus tetap bersarang di pohon ini. Jika tidak, berarti cinta yang telah kita tanam selama ini semakin semu, semakin berkurang, dan semakin kusam. Setiap terkenang dan mengenang ucapan emak, mata Abah selalu berat, basah, dan terbebani. Pohon itu sudah kelihatan kurang sehat. Dedaunannya mulai mengering, berguguran. Dedahan dan rerantingnya mulai reput. Sejak tahun terakhir, kawanan rayap sudah menggerogoti sedikit demi sedikit pangkal dan akar pohon itu. Menurut Abah, kawanan serangga putih itu sengaja diletakkan di pangkal pohon oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mereka itu adalah warga kampung ini juga. Iri dan dengki ingin menguasai pohon inilah, sehingga mereka sanggup ingin membunuhnya. Sedikit demi sedikit, upaya mereka mulai menampakkan hasil. Paling tidak, Garuda sudah merajuk. Dedaunannya mulai meranggas. Tetapi untunglah Abah tidak pernah putus asa. Tidak pernah mengeluh. Tidak pernah menyalahkan siapa-siapa. Abah membiarkan saja orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu berbuat zalim. Abah juga berpesan kepada kami anak-anaknya agar tidak mengutamakan emosi, tidak membalas dendam kepada orang-orang itu. Tuhan lebih berhak. Dia menciptakan semua. Dialah yang akan mengambilnya. Dia pula yang lebih banyak membalas semua perbuatan kita. Yang terpenting, kita tidak pernah muak untuk membersihkan segala yang mengancam kehidupan pohon ini. Begitu pesan Abah kepadaku, kepada abang, dan kepada kakak. Ya, aku paham pesan Abah. Hidup ini indah. Karena itu, lalui saja dengan senyum, bahagia, dan apa adanya. Inilah hakikat yang ingin Abah sampaikan kepada kami. Namun hakikat itu tidak pernah sampai kepada mereka yang serakah. Emak kalian mungkin sedih.
Tetapi semoga dia tidak pernah menyalahkan Abah dengan keadaan yang terjadi saat ini. Mudah-mudahan dia tidak kesal. Setiap pagi setelah subuh, Abah sudah terconggok di pohon itu. Cangkul dan goni tak pernah lupa di tangannya. Abah mengais-ngais rayap yang tidak pernah habis di pangkal pohon itu. Rayap bercampur tanah itu diangkutnya ke tempat pembuangan. Aku selalu membantunya, kadang-kadang abang dan kakak ikut juga. Selain kasihan dengan Abah, apa yang aku lakukan merupakan suatu tanggung jawab khusus. Ya, aku merasa memang harus bertanggung jawab untuk menjaga agar pohon itu tetap hidup. Seperti mimpi Abah, aku pun berharap suatu saat keluarga Garuda kembali dengan semangat baru, hidup bahagia pada pohon di belakang rumah. Sudah hampir 3 tahun, Abah membelah pohon tanpa emak. Abah hanya mendapat bantuan dari kami, anak-anaknya yang hidup di zaman modern. Suatu zaman yang generasinya kurang peduli dengan pepohonan. Generasi yang mulai tidak acuh dengan bumi. Generasi yang hanya sibuk dengan teknologi mesin. Tapi itu bukan aku. Bukan aku. Aku telah kembali ke alam. Dulu, aku boleh disebut anak mesin. Komputer, internet, televisi dan sejenisnya bagai virus menggerogoti hati dan otakku. Berbagai fasilitas persahabatan di dunia maya itu telah menjungkir balikkan waktu yang diberikan Tuhan. Aku jadi lupa waktu bagai pecandu narkotika. Sepertinya aku diatur waktu. Tapi kini aku bisa senyum lagi. Aku bisa bahagia lagi. Aku sudah kembali ke alam. Alam yang terbentang, alam yang indah. Abah adalah orang yang paling berjasa mengembalikan aku ke alam. Dia berhasil membawa aku pulang tanpa membentak dan memarahiku. Dia hanya mengajakku memelihara pohon itu. Dia hanya mengajakku memelihara hutan. Nah, kalau Abah berpulang, pohon ini menjadi tanggung jawab kalian. Kalian mesti ikhlas menjaga pohon ini tanpa dendam. Abah masih yakin Garuda akan kembali hidup di pohon ini. Ketika itu wajah emak kalian akan ikut bahagia lagi. Begitu pesan terakhir Abah. Abah sudah meninggal setahun lalu. Abah berpulang dengan tenang dan senang. Dia pergi dalam keadaan duduk bersandar di pangkal pohon yang selalu dirawatnya. Dia pergi dengan senyum. Fajar yang muncul hari ini adalah suatu harapan. Abah dan emak selalu menggantung harapan setiap fajar tiba. Kami selalu berharap Garuda datang kembali di pohon ini. Meskipun Abah dan emak tidak lagi di sini, tetapi jiwa mereka tetap tumbuh sesegar pohon yang mulai subur tumbuh di belakang rumah. Bibit-bibit yang aku semai bersama Abah dulu sudah setinggi lutut. Hijau, berdaun lebat, gemuk dan segar. Aku jadi terkenang Abah. Katanya pohon yang sudah meranggas itu ketika masih setinggi lutut pun sangat subur seperti anak-anaknya yang saat ini kutanam keliling memagari rumah kami. Lihatlah, pohon besar itu semakin meranggas.
Aku tak pernah bosan membuang rayap setiap pagi di pangkalnya. Aku akan terus berusaha agar pohon besar itu tetap bernapas selama mungkin. Entah mengapa hari ini aku ingin sekali mendekap pohon itu. Kulitnya begitu indah, kokoh, dan berisi. Tanganku meraba-raba di tubuhnya. Ada suatu kekuatan yang luar biasa. Aku terus meraba-raba pohon itu, mengelilingi pohon itu pelan-pelan. Ada suatu bekas lukisan yang terpahat di kulit pohon itu. Pahatannya itu mulai kabur, tetapi masih dapat kueja dengan pasti. Pahatan itu adalah huruf-huruf yang tidak beraturan lagi. Kuraba satu-satu. Huruf I. Huruf N. Huruf D. Huruf O. Huruf N. Huruf E. Huruf S. Huruf I dan huruf A. Abah, lihat itu Abah. Anakku berseru sambil menunjuk ke arah angkasa. Dia terhenti menyirami bukit-bukit pohon yang mulai subur itu. Aku menoleh, tersenyum. Garuda-garuda. Mungkinkah Garuda ini akan berumah di pohon belakang rumah kami lagi? Mungkinkah emak, abah, emak, abah? Demikian dan terima kasih. Semoga apa yang saya bacakan dapat memberikan pelajaran dan nilai-nilai budayaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.